Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah raya online hari Minggu 17 Mei tahun 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu buat setiap kami. Kami boleh ada di dalam penjagaan Tuhan, kami boleh ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kami boleh ada di dalam kemurahan-Mu hari lepas hari. Kami mengucap syukur buat satu minggu di mana Tuhan menjaga, Tuhan memelihara setiap kami di dalam proses kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada di sana. Dan kalau kami boleh beribadah raya lagi hari ini, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan penjagaan-Mu penuh, kasih setia-Mu ada buat setiap kami. Kami mau siapkan hati kami, mau siapkan telinga kami, supaya firman kebenaran-Mu menjadi firman kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Tuhan, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan saya percaya Bapak Ibu kita bisa lewati setiap hal dalam hidup kita, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Saya percaya apapun yang terjadi, fokus kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, hati kita tetap melekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan supaya kita punya iman yang utama, iman yang walaupun pokok iman kita. Nah, saya akan teruskan hari ini dari seri Membangun Iman yang Benar, dan saya ambil dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi firman ini berkata, kamu jemaat Kolose, Bapak Ibu, Saudara dan saya telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Karena itu hendaklah hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya tetap di dalam Dia. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita bisa tetap ada di dalam Kristus? Ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada 3 cara Bapak Ibu supaya kita bisa tetap ada di dalam Dia. Yang pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi ada 2 kata kunci, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus berakar. Kita seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi kalau kita tidak berakar, maka kita tidak akan bertumbuh sebagai pohon. Firman Tuhan katakan kita harus berakar. Artinya apa Bapak Ibu? Secara rohani, berakar artinya kita mempunyai kedalaman hubungan dengan Tuhan kita. Bapak Ibu mengerti, kalau pohon tidak punya akar, pohon itu akan rubuh. Pohon itu tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Demikian juga dengan hidup kita, demikian juga dengan iman kita. Saya punya cerita Bapak Ibu, dan ini baru-baru saja terjadi. Jadi ada tanaman cabai di depan rumah saya. Bagus, sudah pernah berbuah 1 kali, dan sekarang proses berbuah kedua kali. Tapi ada satu kejadian di mana saya menyadari bahwa pohon cabai ini ternyata tidak berakar dengan baik. Jadi ada 1 hari tiba-tiba ada angin kencang Bapak Ibu, tiba-tiba pohon cabai itu jatuh. Pas saya keluar saya lihat, loh kok rubuh? Saya berdirikan lagi, saya ganjel dia dengan tiang, dengan kayu. Dan kejadian lagi, ada angin, pohon itu rubuh. Dan saya berdirikan lagi pohon itu Bapak Ibu. Dan bukan hanya angin, saya ingat. Ada 1 kali ada hujan yang begitu besar, begitu lebat, tiba-tiba pekarangan saya tergenang dengan air, dan pohon itu juga rubuh. Saya berpikir, bagaimana caranya supaya pohon ini bisa tegak? Akhirnya saya ikat pohon cabai yang rubuh ini dengan pohon cabai di sebelahnya. Tapi pada saat
angin kencang datang, pada saat hujan lebat terjadi, ternyata dua-duanya ikut rubuh. Dan karena saya berpikir, wow, kalau rubuh ditegakin, akhirnya saya cabut pohon cabai itu, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Pada saat saya cabut, saya baru menyadari, ternyata pohon cabai itu tumbuh di atas batuan, dan akarnya tidak panjang, akarnya pendek, makanya begitu saya cabut gampang sekali terangkat. Nah, begitu juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak berakar di dalam Tuhan, tidak punya akar yang kuat, tidak punya akar yang jauh meresap ke dalam tanah, Bapak Ibu, pada saat angin besar, pada saat hujan terjadi dalam hidup kita, pada saat badai terjadi dalam hidup kita, mungkin kita akan seperti pohon cabai itu, Bapak Ibu. Dan saya menyadari, kalau kita seperti pohon cabai itu, maka kita tidak akan bisa membangun hidup yang benar. Hidup yang benar didasari oleh iman yang benar. Kalau kita sebagai orang percaya hari ini, kita mau kuat di dalam menghadapi kondisi ini, punyailah iman yang benar, yang akan membawa hidup kita kepada hidup yang benar. Punyailah fokus yang benar, yang akan membawa hidup kita kepada tujuan yang benar. Oleh karena itu, saya katakan Bapak Ibu, mari sebagai orang percaya, hidup kita harus berakar. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan harus sungguh-sungguh kuat, sehingga apapun yang terjadi, hidup kita tidak gampang digoyahkan. Nah, yang terjadi adalah hari-hari ini banyak mungkin dari setiap kita digoyahkan dengan apa yang terjadi. PHK, ya, barang-barang semakin susah. Orang-orang semakin bosan dengan lockdown, dengan pembatasan sosial berskala besar maupun berskala desa ataupun berskala lokal. Kita yang punya kehidupan lama, pada saat kita dipaksa harus ada dalam kehidupan baru seperti ini, kita lama-lama mungkin gak kuat, Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul pikiran-pikiran sia-sia, muncul hal-hal yang baru yang tidak pernah kita pikirkan. Dan kalau hal itu negatif, maka itu akan membawa kita semakin menjauh dari Tuhan. Makanya hari-hari ini, Bapak Ibu, kondisi seperti ini menjadi ujian bagi setiap kita. Apakah kita membangun di atas dasar iman yang benar? Apakah pohon kehidupan kita berakar kuat, sehingga apapun yang terjadi, Bapak Ibu, kita tidak goyah, kita tetap percaya bahwa Tuhan menjaga memelihara kita. Dari cerita pohon cabai itu, Bapak Ibu, saya bisa ambil kesimpulan, kalau hidup saya tidak kokoh, hidup saya asal-asalan, kalau akar hidup saya pendek, saya bisa berbuah, tapi saya tidak akan bisa kuat menghadapi tantangan ujian yang ada di depan mata saya. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana pohon cabai itu jatuh bangun. Pada saat dia rubuh, saya harus tegakin kembali. Pada saat dia rubuh, saya harus tegakin kembali. Dan bagaimana dengan hidup saya? Kalau saya tidak membangun dasar iman yang kuat, dasar iman yang kokoh, saya akan seperti pohon cabai itu. Oleh karena itu, saya mau membangun akar saya yang kuat, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya harus bangun akar hidup kita, akar yang sangat-sangat kuat, masuk ke dalam tanah, menyerap setiap sari-sari makanan. Akar itu menopang hidup kita, akar itu menopang kerohanian kita, akar itu menopang seluruh aspek hidup kita. Nah, Bapak Ibu, di Amsal 12 ayat 3 saya akan bacakan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Bapak Ibu, orang fasik itu tidak akan tetap tegak dalam kefasikannya, tetapi orang benar, akarnya, hidupnya tidak akan goncang. Amin, Bapak Ibu. Nah, ada satu ayat lagi, Bapak Ibu, di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar
akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari ini setiap kita mungkin mengalami yang namanya panas terik karena COVID-19 ini, Bapak Ibu. Setiap aspek hidup kita mungkin tergoncangkan. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita merambatkan akar ke tepi batang air. Air itu bicara firman, air itu bicara Roh Kudus. Kalau kita dekat, menyatu dengan firman Tuhan, menyatu dengan Roh Kudus, dengar-dengaran dengan Roh Kudus, taat dengan Roh Kudus, maka kita bisa mengalami datangnya panas terik, Bapak Ibu. Tapi daun kita tetap hijau. Ya, kita tidak khawatir dalam tahun kering, dan kita tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Luar biasa firman Tuhan. Nah, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Percaya kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan, hidupin firman Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, berakar dalam firman, berakar di dalam Kristus, supaya hidup kita menjadi pohon-pohon yang kuat, yang tidak akan tumbang karena apapun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita tetap di dalam Dia? Yang kedua adalah dibangun di atas Dia. Ya, poin yang selanjutnya adalah dibangun di atas Dia. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 katakan, Yesus adalah dasar dari bangunan. Yesus adalah dasar dari hidup kita. Nah, bagaimana kita mau membangun hidup kita di atasnya? Kita sendiri yang memilih bahan-bahannya. Bapak Ibu, saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi bagaimana hari ini kita membangun hidup kita? Iman keselamatan yang sudah kita terima tidak hanya berhenti di situ. Iman itu ditambahkan dengan kebenaran-kebenaran firman yang lain yang akan membangun hidup kita. Kita mau bangun hidup kita dengan perak, dengan emas, dengan batu permata, atau kita mau bangun hidup kita dengan kayu, rumput, atau jerami. Pilihan ada di kita, Bapak Ibu. Tapi saya mendorong Bapak Ibu supaya kita memakai bahan-bahan yang kekal. Kita memakai bahan-bahan yang kekal, karena hidup kita adalah sementara. Fokus kita adalah kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan bangun hidup kita di atas dasar yang salah. Bangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu Kristus, dan kita terus membangunnya dengan bahan-bahan yang benar pula. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke poin kedua, bagaimana kita hidup di dalam Dia. Poin pertama adalah kita berakar dan dibangun di atas Dia. Poin kedua adalah hidup kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Jadi, apa yang kita dengar hari ini Bapak Ibu, apa yang sudah kita alami hari ini Bapak Ibu, apa yang sudah kita nikmati prosesnya bersama-sama hari ini, apakah ini memperteguh iman kita dari setiap firman kebenaran yang kita terima, atau apa yang kita alami hari ini malah membuat iman kita semakin lemah, malah membuat kita takut, khawatir. Nah, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose hidupnya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian yang bukan bertambah teguh, tetapi mereka mundur dalam iman. Mereka mundur dari kebenaran. Makanya Rasul Paulus mengajarkan, hendaklah hidupmu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Nah, di ayat ke-8 di sana disampaikan Bapak Ibu, hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi bagaimana respon kita Bapak Ibu? Di sekeliling kita, kita harus hati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu. Kita harus hati-hati terhadap fakta-fakta yang ada. Kita harus hati-hati terhadap berita-berita yang kita dengar. Kita harus hati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu. Kenapa? Karena bukan hanya ada nabi-nabi palsu Bapak Ibu, nanti ada guru-guru palsu di akhir zaman yang muncul dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak membawa iman kita bertambah teguh dalam Kristus. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Apa yang harus kita lakukan hari ini Bapak Ibu? Kita harus refleksi. Apakah hidup kita bertambah teguh dalam iman, atau hidup kita mulai melenceng dari iman yang telah diajarkan kepada kita? Kenapa? Karena mata jasmani kita fokus kepada apa yang terlihat, fokus kepada apa yang ada di depan mata kita, fokus terhadap fakta. Karena telinga kita lebih banyak mendengar berita-berita yang negatif, berita-berita yang membuat kita lemah, berita-berita yang membuat kita khawatir dan takut. Harusnya Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita semakin teguh dalam iman. Bapak Ibu, apa yang kita lihat hari ini itu bukan kebenaran. Yang terjadi hari ini itu bukan kebenaran, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kita melihat dengan kacamata firman Tuhan, kalau kita melihat dengan cara pandang firman Tuhan, kita akan menyadari bahwa Tuhan lebih berkuasa dari apapun juga. Oleh karena itu, hari ini saya mau Bapak Ibu dan setiap kita, supaya setiap hari dengan adanya proses kehidupan ini, dengan adanya COVID-19 ini, hidup kita bertambah teguh dalam iman. Kita menerima pengajaran di SPK, kita menerima pengajaran di CG, kita menerima pengajaran di Pria Sejati, di Wanita Bijak, kita menerima pengajaran di ibadah setiap hari Minggu, kita menerima pengajaran lewat ibadah online. Dan itu membuat iman kita semakin teguh. Itu membuat kita semakin mencari Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita bangun setiap hari, setiap saat. Jadi justru di dalam kondisi seperti ini, hari ini iman kita diuji. Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Kalau Kristus Yesus tidak ada dalam diri kita, kita nggak bisa tahan uji. Kita akan rubuh seperti pohon cabai itu Bapak Ibu. Oleh karena itu mari bangun hari ini hidup kita di atas firman kebenaran, bangun hidup kita di atas firman yang telah kita terima, yang kita telah terima pengajarannya, supaya hidup kita semakin teguh. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, poin ketiga, bagaimana caranya supaya kita hidupnya tetap ada di dalam Kristus? Poin yang ketiga Bapak Ibu ternyata sangat sederhana. Supaya hidup kita tetap ada dalam Kristus, yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, apapun yang terjadi hari ini, apakah kita mengucap syukur? Dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali merubah cara hidup, banyak sekali merubah keuangan, banyak sekali merubah pola-pola yang sudah ada. Banyak orang-orang yang nyaman dengan COVID-19 ini akhirnya merasa tidak nyaman, merasa takut, khawatir, merasa harus bekerja ekstra, merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tapi Tuhan mau hari ini di tengah-tengah kondisi apapun juga kita mengucap syukur. Ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan jaga kita. Kita bersyukur Tuhan pelihara kita. Kita bersyukur kita masih ada dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Ya, hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Syukur buat keluarga kita. Syukur kalau kita masih ada pekerjaan.
Syukur kalau kita masih ada dalam kondisi yang sehat, yang terbaik. Syukur di tengah-tengah kondisi seperti ini kita masih bisa melakukan ibadah online, kita masih bisa online dengan teman-teman di Komsel, kita masih bisa bekerja, mungkin sebagian masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Syukur. Kenapa? Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan mau kita mengucap syukur. Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak mengucap syukur, banyak mengucapkan janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah firman kebenaran dan itu menopang hidup kita. Pada saat kita mengucapkan syukur, Bapak Ibu, kita menyadari bahwa Tuhan semuanya terjadi, tapi Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan ada bersama dengan saya, dan saya bisa lewati apapun juga karena kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kelemahan saya, Tuhan. Justru dalam kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja dengan nyata, dengan dahsyat. Mari Bapak Ibu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengalami mungkin kesesakan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami hal-hal yang gak enak, kita mengalami hal-hal yang membuat kita gak nyaman. Tapi justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan mau kita mengucap syukur. Bapak Ibu mau? Saya percaya kita mau dan akan terus mengucap syukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pada saat kita mengucap syukur, Bapak Ibu, saya percaya bahwa iman akan menimbulkan imun. Pada saat hati kita gembira, hati kita penuh dengan sukacita, tubuh kita menjadi tubuh yang kuat, tubuh kita menjadi tubuh yang lebih fit, dan itu akan membawa kita lebih kuat menghadapi setiap virus-virus yang ada. Dan hari ini Bapak Ibu, jangan sampai iman kita lemah. Kenapa? Jangan sampai iman kita goyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena justru di kondisi hari-hari ini iman kita sedang diuji. Jangan mau kita ditipu oleh iblis dengan berkata ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran. Jangan mau kita digeser dari pengharapan kita akan Injil. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan. Hari ini kalau iman kita telah bergeser dari Injil, mari kembali kepada pengharapan di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan Injil adalah kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, mari kita uji diri kita. Apakah kita tetap ada dalam iman? Apakah kita tetap tegak? Oleh karena itu, setiap firman kebenaran yang kita sudah dengar, mari kita praktekkan, mari kita lakukan. Setiap firman kebenaran yang sudah kita dengar, mari kita berakar di dalamnya. Mari kita dibangun di atas firman itu. Setiap firman yang kita telah dengar, mari kita tetap jadi teguh di dalamnya, Bapak Ibu. Setiap firman yang telah kita dengar, mari kita terima dengan ucapan syukur. Setiap firman yang telah kita terima, mari kita terima dengan sukacita, karena firman adalah kebenaran dan menjadi pelita atas hidup setiap kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup mereka akan menjadi terang, akan menjadi garam. Hidup mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidup mereka walaupun mengalami panas terik, tapi daunnya tetap hijau, bahkan buah, dan akan terus berbuah bagi kerajaan Allah. Mari kita mulai bangun hidup kita, terus pertahankan hidup kita, supaya hidup kita menjadi seperti Kristus,
supaya hidup kita menggenapi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami mau terus membangun hidup kami dengan benar. Kami mau terus membangun hidup kami seperti yang Tuhan mau. Kami mau berakar di dalam Engkau dan dibangun di atas Engkau. Kami mau Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam setiap hal yang sudah diajarkan kepada kami. Iman kami bertambah teguh dan kami percaya bahwa Engkau berkuasa berdaulat. Dan kami mau bersuka cita Tuhan dalam segala hal. Kami mau mengucap syukur, hati kami mau melimpah dengan ucapan syukur, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih kami boleh beribadah online hari ini, dan kami berdoa menyerahkan kehidupan setiap kami, pekerjaan pelayanan setiap kami, kehidupan setiap kami, keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan yang ada, bahkan setiap aspek dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang pimpin kami, biar Tuhan yang urapi, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.